Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis anion. Yang pertama itu BaCO3 bereaksi dengan Ba2+, terdapat endapan putih barium karbonat. Apabila ditambahkan dengan Ca2+, terdapat endapan putih kalsium karbonat. Kemudian selanjutnya Mg4O3CO3 ditambahkan dengan Hg2+, coklat kemerahan. Kemudian jika ditambahkan H+, menghasilkan CO2, tidak ada endapan. Kemudian BaS2O3 direaksikan dengan Ba2+, terdapat endapan putih barium tiosulfat. Kemudian jika AgNO2 bereaksi dengan Ag+, terdapat endapan kristalin putih perak nitrat pekat. Kemudian AgCN ditambahkan dengan Ag+, terdapat endapan putih perak sianida. Jika ditambahkan dengan Cn- berlebih, menghasilkan larut dalam Cn- berlebih, membentuk ion kompleks di siaho-argentut 1. Kemudian HOCN jika ditambahkan dengan H+, pelepasan menghasilkan terurai menjadi karbon dioksida dan amonia. Kemudian jika ditambahkan H2O, membentuk amonium sulfat dan bau menusuk atau tajam. Kemudian Cu2FeCN6 jika ditambahkan dengan Cu2+, terdapat endapan coklat tembaga heksasianoferat 2. Kemudian CO3FeCN62 jika ditambahkan dengan CO2+, menghasilkan endapan kobalt heksasianoferat 3 merah. Baiklah, saya pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu hipoklorit. Apabila PbO2 ditambahkan Pb2+ dididihkan, menghasilkan endapan timbal dioksida yang coklat. Kemudian klorida, apabila PbCl2 ditambahkan Pb2+, menghasilkan endapan putih timbal klorida. Kemudian bromida, apabila PbBr2 ditambah Pb2+ dididihkan, menghasilkan endapan kristalin putih timbal bromida. Kemudian iodida, apabila PbL2 ditambahkan Pb2+, menghasilkan endapan polonium 2 iodimerah kecoklatan. Kemudian fluorida, apabila CaF2 ditambahkan Ca2+, menghasilkan endapan kalsium fluorida putih seperti lendir. Kemudian nitrat, apabila NO2 tambah O2 ditambah H2SO4, menghasilkan uap nitrogen dioksida coklat kemerah-merahan, dan apabila dipanaskan menghasilkan uap asam nitrat berbau menusuk dan berasap dalam udara. Yang kemudian klorat, KClO3 apabila dipanaskan menghasilkan klorida dan oksigen, bereaksi dengan 2 KCl ditambah 3 O2. Kemudian bromat, KBrO3 apabila dipanaskan melepaskan oksigen dan tertinggal bromida bereaksi dengan KBr. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu iodot, di mana reaksi awalnya yaitu HgIO-3 2 kali. Bila ditambahkan dengan Hg, maka menghasilkan endapan putih merkurium 2 iodat. Bila ditambahkan dengan Pb2+, maka menghasilkan endapan timbal iodat. Selanjutnya yaitu perklorat, di mana reaksi awalnya yaitu menghasilkan KClO4. Bila ditambahkan dengan K+, maka dia menghasilkan endapan putih KClO4. Bila ditambahkan dengan NH4+, maka menghasilkan endapan putih amonium klorida. Dan namun reaksi ini yang awalnya KClO4 berubah karena ditambahkan dengan NH4+, maka menjadi reaksi terbentuk reaksi baru yaitu NH4ClO4. Selanjutnya yaitu klorat, di mana reaksinya yaitu BaBO2 2 kali. Bila ditambahkan dengan Ba2+, maka menghasilkan endapan putih barium metaborat. Endapan tersebut larut dalam reagensi berlebih dalam asam-asam encer dan dalam larutan garam amonium. Selanjutnya yaitu sulfat, di mana reaksinya itu menghasilkan reaksi yaitu Ag2SO4. Bila ditambahkan dengan Ag+, maka menghasilkan
endapan kristal putih perak sulfat. Selanjutnya itu peroksodisulfat, di mana reaksinya yaitu SO42-. Bila ditambahkan dengan iodida, maka reaksi itu dibebaskan perlahan-lahan dalam keadaan dingin. Selanjutnya yaitu silikat, itu menghasilkan reaksi BaSiO3. Bila ditambahkan dengan Ba2+, maka menghasilkan endapan putih barium silikat. Selanjutnya yaitu heksalfluorosilikat, di mana reaksi itu menghasilkan reaksi Ba himpunan SiF6. Bila ditambahkan dengan Ba2+, maka akan menghasilkan endapan kristal putih barium heksalfluorosilikat. Yang terakhir yaitu ortofosfat, di mana reaksinya yaitu FePO4. Bila ditambahkan dengan Fe3 atau larutan besi 3 klorida, maka menghasilkan endapan putih kekuningan. Besi 3 fosfat. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai analisis anion. Adapun anion yang pertama yaitu mengenai fosfat. Fosfat ini dapat bereaksi dengan larutan timbal asetat atau Pb+ akan menghasilkan endapan putih yang tak larut dalam asam asetat. Adapun anion kedua yaitu tentang kromat yang dapat bereaksi dengan barium klorida menghasilkan Ba2+. Selanjutnya yaitu ada permanganat. Jadi permanganat ini bila dipanaskan dalam tabung uji akan dilepaskannya itu oksigen yang murni dan tertinggal residu berwarna hitam dan menghasilkan larutan kalium permanganat. Ada reaksi selanjutnya yaitu asam asetat. Dia bila dipanaskan akan menghasilkan CH3COOH yang berbau menyengat. Dan bila pada anion format ini bila ditambahkan dengan asam sulfat encer akan menghasilkan HCOOH yaitu berupa pembebasan asam format yang berbau menyengat. Selanjutnya itu ada anion tartat. Dia dapat bereaksi dengan larutan perak nitrat ataupun Ag, itu akan menghasilkan endapan perak tartat putih seperti putih susu. Kemudian ada sitrat, dia dapat bereaksi dengan kadmium asetat ataupun CD2+, akan menghasilkan CD3 C6H5O7 2 kali berupa endapan barium sitrat putih seperti gelatin. Anion selanjutnya itu solisilat. Solisilat ini dia dapat bereaksi dengan perak nitrat ataupun Ag+. Kemudian dia bila dipanaskan akan menghasilkan endapan kristalin borat perak solisilat. Selanjutnya yaitu benzoat. Benzoat ini bila dia bereaksi dengan asam sulfat encer yaitu berupa H+, akan menghasilkan endapan kristalin putih asam benzoat atau C6H5COOH. Selanjutnya itu ada anion suksinat. Dia dapat bereaksi dengan kadmium klorida atau Ca2+, akan menghasilkan endapan kalium suksinat yaitu kristalin putih. Kemudian ada hidrogen peroksida. Jika dia diuji dengan timbal sulfit akan menghasilkan hidrogen peroksida timbal sulfit hitam menjadi timbal sulfit putih. Terakhir itu tentang ditionit. Jadi ditionit ini dilakukan oleh kerja panas pada pemanasan natrium ditionit padat. Zat ini tiba-tiba melepaskan belerang dioksida yaitu pada kira-kira 190 derajat yaitu berupa reaksi eksoterm. Nah, residu ini nanti kehilangan daya untuk mereduksinya sehingga menjadi indigo dan larutan metilen biru karena telah menghasilkan suatu campuran itu berupa natrium sulfit dan juga natrium tiosulfat.
Nah, sekian penjelasan anion dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.